Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah terlihat kemenangan rakyat. Takbir! Takbir! Nah, tadi kita lihat kita dilarang takbir tadi, katanya orasi. Saya sangat keberatan. Karena apa? Karena kita sedang dialog kepada majelis hakim, dipersilahkan oleh hakim. Kok kita dibilang orasi karena meluarkan takbir? Tadi terus terang saya nyatakan, jangan sekali-sekali Pak melarang saya lagi takbir. Ini barang bisa saya lempar ke Bapak. Itu yang saya bilang tadi. Kedua adalah ini nggak equal, sementara undang-undang itu dalam pelaksanaannya harus equality before the law. Artinya sama. Kenapa Bu Kurnia itu nggak boleh? Padahal mereka juga nggak sah. Satu. Kedua, Bambang Tri fotokopinya harus ada. Saya tanya hukum acaranya mana? Karena pembuat prinsipal itu dalam pengadilan negeri tidak perlu surat KTP asli. Kalau perlu, makanya saya tadi sampaikan oleh oleh Bang Egy. Kalau gitu Jokowi KTP-nya mana? Betul? Harus equal dong, ya kan? Nah, mereka pengen cepat, tapi kita juga sampai mau. Nah, mereka kepingin semua pengunjung sidang tadi disuruh keluar. Kita keberatan dong, karena kalian itu punya hak untuk menghadiri sidang. Bukan persidangan perkosaan, bukan persidangan pelecehan seksual. Ini keterbukaan informasi publik yang harusnya cukup melalui sederhana sampai digugat berapa kali. Jadi hakim itu harus mengetahui bahwa ini kebutuhan publik, kebutuhan kalian semua, bukan kebutuhan Bang Egy dan kawan-kawan, bukan kebutuhan Hatta Taliwang, Rijal Fadilah, Muslim Arbi, Bambang Tri yang udah di penjara gara-gara ingin tahu tentang keabsahan. Itu hak kita, hak kalian mengetahui seluruh tingkah laku pejabat publik. Itu hak rakyat, dilindungi oleh banyak undang-undang. Saya nggak usah sebutin undang-undangnya ya. Udah percaya kan? Nah, kalau nggak percaya, nanti minta sama Bang Egy copy shop daripada gugatannya. Ada sampai 25 undang-undang tentang keabsahannya kalian ini sebagai publik untuk berpendapat, untuk menanya. Ini gugatannya. Ini ya, gugatannya nanti bisa diminta kopi. Ini dasar kalian, bukan dasar kami saja. Untuk menggugat, bertanya, curiga, apakah dia asli ijazah atau tidak, korupsi atau tidak, semua itu kalian punya hak. Bahkan dalam undang-undang tipikor kalian itu mendapatkan uang hadiah, reward, kalau bisa bongkar. Tapi kenyataannya yang laporin polisi malah dilaporin lagi. Ya kan, Gibran dilaporkan oleh Ubaidillah dilaporkan. Itu biar kalian kecut, kita kecut. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang berani di sini. Alhamdulillah. Ini sebagai bukti sejarah bahwa warga negara Indonesia bangsa ini tidak bodoh semua, tidak goblok semua, masih ada. Ada juga yang berani di sini tuh. Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Terima kasih. Demikian dilanjut oleh Bang Egy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada 3 hal penting. Yang pertama berkait dengan jati diri Jokowi, bahwa masyarakat dan Jokowinya sendiri harus mengerti bahwa yang kita gugat adalah pribadi Jokowi, karena dia yang melakukan tindak pidana memalsukan ijazahnya, bukan presiden. Jadi logika hukumnya Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai pribadinya tidak bisa mengutus Jaksa Agung, tidak bisa mengutus atau diwakili oleh Menseknek. Itu bukan kewenangan dia kalau sebagai pribadi. Dia tadi tidak ada surat kuasanya, yang ada surat tugas, tapi dari Menseknek. Apa urusannya Menseknek? Itu ini justru
pengetahuan dasar hukum aja presiden nggak paham tuh bagaimana? Kata orang Jakarta, gimana itu? Nah, yang kedua, dalam konteks yang harus mewakili, mestinya Jokowi sewa lawyer. Siapa lawyer paling top di sini? Lawan kita. Baru debatnya enak, seru. Kalau lawan pegawai kutu kupret begitu bagaimana? Diajak debat gak bisa, diajak ini gak tahu. Ini logikanya, bukannya Jokowi tidak mau sewa lawyer, logikanya dia mau melecehkan kita. Kita di sini bukan advokat saja, tapi ada hakim. Karena ini pengadilan. Masa hakim mengadili antara kita yang membuat dengan gugatan yang jelas pakai ilmu hukum advokat, lawannya office boy, lawannya pegawai. Waduh. Termasuk juga UGM, padahal dia ngerti universitas. Tuh mestinya dia tunjuk fakultas hukumnya. Dekannya kalau perlu datang sini. Itu yang benar dalam bernegara kita. Itu yang waras. Nah karena kita lagi nggak waras dalam bernegara, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, pemerintahan yang nggak waras ini harus diganti dengan yang waras. Yang ketiga, karena ini perbuatan melawan hukum, gugatan kita pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Maka itulah kita gugat juga Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ijazah dipakai sama Jokowi bisa jadi presiden. Nah sudah hampir 10 tahun, paling tidak 9 tahun dia sudah jalan, menggunakan ijazah palsu, menikmati jabatannya sebagai presiden, bikin utang, bikin segala macam, maka bikin sengsara rakyat. Menteri Keuangan bertanggung jawab ganti rugi kepada Bambang Tri karena dia sudah dipenjara 3,5 tahun, sekarang sudah jalan setahun dan kena 4 tahun. Gugatan kita kepada Menteri Keuangan harus bayar 10 triliun. Menteri Keuangan itu soal lain. Nah, jadi yang 3 hal ini penting ya, dan juga secara ilmu hukum harusnya kita ini sudah menang. Nah, untuk itu tolong jelaskan sedikit, antum sebagai lawyer dulu. Oh iya. Ya coba. Nah, harus dibacakan lagi yang lain-lain. Nah, nanti baru kalian perspektif tadi. Jadi saya ingin menyoroti dari segi hukum acara, dalam hal ini hukum acara perdata. Seperti kita ketahui, sejak 2 minggu yang lalu, sidang perdana kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sama, di ruangan yang sama, ya, para pihak tergugat tidak ada yang hadir dengan berbagai alasan. Oke? Oleh sebab itu, pada sidang kali ini sudah 2 minggu berjalan dan ditunda dengan berbagai alasan juga ya, seperti tadi diungkapkan rekan Egy Sujana, tidak hadir juga. Oleh karenanya, secara hukum acara, sebetulnya saat acara perdata, hakim kami desak dan hakim juga sudah punya wewenang untuk melakukan persidangan atau persidangan dengan memutuskan perkara ini, bisa memvonis sebetulnya. Dasarnya apa? Pasal 125, 126 HIR, yaitu hakim bisa memutuskan tanpa kehadiran terdakwa sekalipun, yaitu di persek namanya, divonis tanpa kehadiran perdata. Dan kita bang bisa memenangkan kasus ini bang, kan begitu. Kalau substansi udah benar. Kalau substansi udah benar, tapi faktanya aja kita usir. Hukum acaranya tidak dilakukan secara profesional, secara benar dan adil oleh majelis hakim. Dan sebetulnya ini sidang hari ini hanya upaya-upaya menunda-nunda, ya, upaya-upaya menunda persidangan ini. Walaupun janji akan dilakukan sidang selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Tapi secara tadi seperti itu. Hakim bilang 2 minggu, padahal dia bilang seminggu, betul nggak? Itu aja udah nggak ngaku. Ini ciri-ciri hakim sudah berpihak. Gitu. Nah, itu. Jadi selanjutnya saya berikan pada rekan saya, rekan Kurnia. Ini aja sehari. Pantas
Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tetap akan takbir walaupun tadi saya hampir tertendang dari ruangan sidang ya. Memang saya merasa agak keanehan pada hari ini. Hakim seperti membuat move baru di situ ya, bahwa tiba-tiba saya dikatakan tidak mempunyai legal standing karena tidak ada nama saya di situ. Kalau begitu mengapa minggu lalu dia bacakan? Alasannya karena yang dia baca adalah gugatan. Ya salah lu sendiri, mengapa lu baca gugatan, kan begitu. Kalau Anda yang salah jangan salahkan saya. Makanya tadi saya sampaikan kepada salah dua daripada prinsipal kita, apakah benar mereka memberikan kuasa kepada saya, oke? Nah itu kecil lah. Nah, saya diberi kuasa apa enggak, Bang? Diberi kuasa. Ya Kurnia diberi kuasa. Saya bukan orang gelap datang ke sini ya. Mohon tuh Ibu Hakim yang terhormat ya. Penempatan Ibu Hakim sebagai ketua majelis saya pahami. Mungkin ini untuk menghadapi wanita sama wanita ya. Diperlukan orang-orang yang tegar. Saya bersyukur seandainya Ibu Hakim tadi yang terhormat ketua majelis sama tegasnya seperti dengan ketegasan beliau di sidang pertama, kami tidak akan protes, pengunjung pun tidak akan protes, kan begitu. Tetapi ini sudah nampak keberpihakan. Keberpihakan menunjukkan apa yang dituliskan oleh siapa itu, Profesor Antonio Budiawan ya. The point of no return. Ya, apa itu? Titik di mana tidak bisa kembali. Something wrong ya with this condition of this country. Itu pasti. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kita sudah menang. Ya, saya mengatakan sudah menang. Karena kalau sudah menang itu tidak dibutuhkan banyak rekayasa. Ya kan, kami harusnya sudah menang. Harusnya kami tidak perlu berpanjang-panjang sehingga tercapai yang namanya persidangan berbiaya ringan, cepat dan sederhana. Saya ingin mengatakan ini kesempatan pengadilan untuk menunjukkan proaktif kepada sebuah peristiwa hukum yang menjadi perhatian banyak orang. Bukan cuma ijazah palsu jilid 1, sudah jilid 3 ya. Bambang Tri sudah merasakan kepedihan luar biasa, Gus Nur sudah merasakan kepedihan luar biasa pada hari ini. Di penjara. Ya, oh enak sekali segala macam kekuatan yang dimiliki. Kita ini sudah banyak kesedihan ya. Baru saja kita dikagetkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Khianat oleh Bapak Amin Rais ya. Hebat sekali Pak Manda yang menjadi ketua majelis bisa menjegolkan sebuah keputusan walaupun dikatakan 40 tahun, tapi alternatifnya itu pasti mengandung sesuatu, yaitu apa? Mereka yang sudah memimpin suatu daerah, ya bisa memimpin daerah, maka itu bisa lolos. Ini untuk apa? Dan kita ketahui Prabowo pun sudah menyiarkan siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Jadi ini adalah drama yang terlalu gampang untuk ditebak dan ditertawakan dan tidak bikin kita tertawa, bikin mules, bikin muak. Oke, saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Saya meminta, ini ada Buya Afrinaldi ya. Buya, saya meminta, maukah Anda bersedia besok masing-masing ya, nanti prinsipal, nanti masing-masing semua yang hadir di sini pasti punya ijazah kan? Kalian mungkin bukan orang kaya, tapi kalian orang jujur. Bawa yang aslinya, tunjukkan di hadapan pengadilan. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Fadilah. Tunjukkan ijazah asli gini. Maksudnya Bu ini sama Pak ini besok bawa semua. Kasih liatin hakim. Mana aja ijazah Jokowi itu mana? Silakan.